Cek cek, halo orang-orang baik dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan dalam kondisi mental yang bagus, karena belakangan banyak orang stres di luar sana. Di komen banyak yang jerit-jerit Godzilla. Hari ini aku bawain, tapi versi langsing. Godzilla baru itu montok. Ini film Godzilla rilisan 1998 dan masih ceking tapi tetap ganas. Sebelum kita bahas Godzilla yang baru, ada baiknya tahu yang lama biarpun gak berkaitan secara cerita. Di versi Godzilla ini, asalnya dari iguana yang terkena paparan tes nuklir, kemudian bermutasi dan jadi segede gaban. Nah, makanya sebagian dari kalian mungkin belum lahir tahun segitu. Makanya kudu hormati sejarah biar tahu Godzilla versi brutal yang nyerang manusia itu gimana. Langsung aja kita kasih paham pembahasan alur ceritanya. Ini dia, Godzilla. Adegan dibuka dengan memperlihatkan sebuah kapal di tengah laut. Seorang bapak gemoy dengar ada sinyal dari radar. Waktu dicek dilihat ada sesuatu mendekat. Alarm tanda bahaya dibunyikan. Para kru kocar-kacir. Terlihat kapal seperti ditabrak dan ada suara lolongan binatang. Dan "Morning, Kapten." Adegan pindah ke seorang pria berkacamata yang lagi nyetir di tengah hujan. Diketahui lokasi saat ini berada di Chernobyl, Ukraina. Dia keluar dan menyamping suatu alat pengantar listrik ke tanah yang disambungkan dengan aki. Banyak cacing tanah yang keluar dan diambilnya. Muncul sebuah heli yang mendarat di situ disertai turunnya anggota militer bersenjata. Pria berkacamata bernama Dr. Niko Tatopoulos. Dia didatangi seorang pria dari Departemen Luar Negeri AS bernama Kyle Tarrington. Kedatangannya buat infoin ke Niko kalau dia dipindah tugaskan. Pindah ke suatu lokasi rumah sakit di Tahiti. Dua orang membahas mengenai suatu insiden dan hanya ada satu korban selamat. Mereka masuk dan keluarin alat perekam. Setelah yang lain keluar, seorang pria tanya si bapak yang selamat, "Apa yang kau lihat?" Godzilla. Di Jepang, Godzilla disebut Gojira, jadi sama aja sebenarnya. Dr. Niko dibawa ke Panama. Dia disambut oleh seorang anggota militer bernama Kolonel Hicks yang bawa dia ke suatu TKP sambil obrolin cacing gak penting itu. Tiba-tiba Hicks bilang, udah sampai dan Niko disuruh pelajari sampelnya. Niko bingung karena gak tahu apa yang dimaksud. Ternyata Niko yang sadar itu adalah jejak kaki, bilang kolonel gak ada hewan dengan kaki sebesar itu. Seorang wanita bernama Elsie Chapman yang nyerocos udah bilang ini bukan bidang Niko. Elsie dikenalin ke Niko dan dia adalah bosnya. Niko tanya, apa ada yang lihat si empunya jejak? Elsie bilang, gak ada yang beruntung, modar semua. Seorang pria datang dan bilang ke Elsie kalau rekaman sudah datang. Pria itu bernama Dr. Craven. Rekaman berisi kapal Jepang di awal film tadi yang rusak parah dan si Pak Tua yang bilang Gojira, Gojira. Ini adegan ke New York. Seorang cewek bernama Audrey masuk ke kantornya. Dia lihat bosnya yang bernama Cayman didatangi dan dia tanya sesuatu mengenai pertimbangan pekerjaan. Cayman bilang, gimana kalau bahas waktu makan malam aja di rumah Audrey? Audrey jawab, kau kan udah nikah. Dan Cayman balas, kan aku buaya. Audrey udah bosan jadi asisten Cayman. Dia mau ngejar karir lebih baik sekarang. Cayman tetap pada pendiriannya, makan malam dulu, yang ditolak oleh Audrey. Cayman bilang, itu pilihanmu. Sekarang ke Jamaika. Elsie, Niko, dan Craven lagi menuju kapal Jepang yang rusak tadi. Di sana, Kolonel Hicks lihat dua orang lagi ambil gambar. Waktu disuruh usir, muncul seorang pria bernama Philip Roach dari asuransi La Rochelle yang bilang itu orangnya dan lagi kerja. Hicks bilang, suruh orang dia pergi dari sana, atau dia sendiri yang usir. Sementara di pesisir laut utara Amerika, beberapa kapal nelayan tiba-tiba kapalnya melambat. Kapal seperti menarik sesuatu yang berat. Mereka pikir nangkap sesuatu dan jala pun ditarik. Gak taunya, malah kapal mereka yang ketarik. Kapal tenggelam dan semua kru jatuh ke laut. Mereka dengar lolongan binatang dan kapal mereka yang tenggelam muncul dari bawah laut. You hear that? Kolonel Hicks diinfo kalau ada 3 kapal yang tenggelam di pesisir timur. Dianggap berkaitan karena kapal ditarik ke bawah laut. Elsie bilang, dugaan mereka itu Theropoda allosaurus. Gak kelihatan mirip dino yang hidup di laut. Niko berpendapat lain. Dia bilang ini ada kaitan dengan radiasi. Awal muncul di Polinesia, Prancis. Area itu udah terpapar radiasi nuklir berulang kali. Ini mungkin makhluk mutasi, kemunculan suatu spesies baru. Balik ke Audrey, dia ke kafe ketemu temannya, Lucy dan Victor Palotti. Temannya bilang, Audrey terlalu baik dan dia diminta berlaku kejam kalau mau sukses di New York. Pembahasan terpotong karena Audrey lihat Niko di TV. Ternyata Niko adalah mantannya waktu kuliah dulu.
Di suatu dermaga, seorang bapak tuir lagi mau mancing. Baru juga pancingan dilempar, dia bilang ada yang gigit. Si bapak beradu dengan tangkapannya karena terlihat besar, sampai pancingannya lepas. Si bapak berhasil dapat jackpot karena mancing dapat Godzilla. Sebuah kaki raksasa mendarat di tengah kota New York. Semua dipijaknya. Bahkan sebuah truk tronton digigitnya dan dihempas ke tanah. Di sisi lain, lagi ada acara jualan janji dari seorang wali kota bernama Ebert. Lagi seru-serunya berbohong, terjadi getaran di sana. Sebuah gedung rontok dan muncullah pesaing wali kota Ebert. Seorang wanita yang sedang nelpon lihat ke jendela dan tampak sesuatu numpang lewat. Dia bilang bosnya kalau berita utama sedang lewat. Ternyata itu sebuah perusahaan berita. Bosnya selain tolol, tuli juga. Kembali ke Audrey dan temannya. Mereka merasakan guncangan. Victor keluar dan ambil video recorder. Victor adalah seorang kameramen. Dia kejar Godzilla buat ambil video. Kini Victor berhadapan langsung dengan Godzilla. Tanpa buang waktu, dia rekam penampakan paling mutakhir abad lalu. Kan tahun 98 ini, jadi abad lalu. Tapi ternyata dia masih banyak dosa di dunia dan Tuhan kasih kesempatan buat nebus dulu sebelum dipanggil pulang. Hicks dan para peneliti dibawa ke New Jersey. Dilaporkan seorang sersan bernama O'Neill kalau Godzilla menghilang. Kolonel tanya, gimana makhluk segede itu bisa hilang? Nico lihat sekeliling, pulau yang dikelilingi air, tempat sempurna buat Godzilla. Mereka nonton saluran berita yang nayangin rekaman Victor tadi dan adegan kembali ke kantor berita. Victor ditugaskan bersama Kamen buat meliput Godzilla. Audrey lihat Nico di TV dan bilang Kamen kalau dia punya koneksi orang dalam di militer, tapi tetap dia nggak diajak. Keadaan kota kacau dan sedang terjadi evakuasi. Orang-orang lari keluar dari kota itu dan wali kota Ebert dibawa meeting dengan militer. Dia dihadang para pebisnis dan kontributor kampanyenya dulu. Rhodes muncul dan menempelkan sesuatu ke belakang leher Ebert. Pindah ke Kamen, dia sampai di lokasi liputan. Waktu diminta kartu identitas, ternyata dicolong sama Audrey. Adegan memperlihatkan seorang petugas berseragam ekspedisi. Ternyata mobil itu adalah mobil pengintai milik Rhodes. Terjadi meeting antara Kolonel Hicks dan wali kota Ebert. Ebert keberatan dengan rencana evakuasi di masa pemilu. Orang-orang model gini nih, penjual janji yang cuma mikirin diri sendiri. Gak ada bedanya sama negara plus 62. Pejabatnya juga. Udahlah, capek ngomongin mereka. Tapi aku tuh muak sama pejabat. Oke. Cukup. Lanjut. Kolonel Hicks mau ngecek semua gedung yang disinyalir jadi tempat ngumpet si Godzilla. Kemudian datang si O'Neill yang ngasih kabar rencana kolonel mungkin bakal sulit. Kolonel dan tim diajak ke jalur bawah tanah. Godzilla diyakini berada di luar zona karantina. Ada 14 jalur serupa dan kolonel minta semua ditutup. Kata O'Neill, How would we do that, sir? dia bingung caranya. Kolonel bilang, di semen kek, pasang ranjau kek, pokoknya jangan sampai dia keluar dari pulau. Nico usul, dipancing keluar aja, kasih yang dia mau, pasti dia datangin. Usul Nico didengar, militer bergerak. Mereka siapin umpan di suatu lokasi lengkap dengan tank dan persenjataan lainnya. Dikabarkan konvoi 10 menit sampai tujuan. Konvoi tiba dan isinya ikan. Ikan ditumpuk buat mancing Godzilla. Semua bersiaga di posisi, menantikan kehadiran sang maestro perusak kota. Nico minta lubang selokan dibuka, biar baunya kecium. Sarannya diikuti. Nico membuka sendiri satu lubang dan terdengar suara dari dalam. Kemudian Nico dengan santainya malah foto Godzilla, pakai flash pula. Godzilla yang sadar lagi di foto candid, marah karena nggak dikasih tahu dulu. Dia pun, pasti wangi. Entah karena Nico yang kelihatan nggak menarik, atau Godzilla lagi nggak pengen daging manusia. Dia pergi menuju umpan. Dia lewatin gedung yang berisi tentara. Para tentara terkesima melihat wujud Godzilla. Godzilla yang pemalu nggak suka diliatin. Dia pun jatuhin antena dekat mereka. Godzilla sampai di titik umpan. Tanpa berdoa dulu, dia langsung makan. We need bigger guns. Kolonel perintahkan tembak. Godzilla marah, makan malamnya diganggu. Dia langsung kasih paham semua. Dia ngeluarin jurus napas naga sampai mobil di hadapannya meledak dan ngenain mobil militer yang ngejar. Pengejaran dilakukan heli Tomahawk. Mereka terus buntuti Godzilla sambil persiapkan serangan. Target terkunci. Rudal ditembakkan Tomahawk. Godzilla bisa menghindar dan tembakan meleset mengenai gedung yang roboh tepat di atas sebuah mobil Humvee yang melintas. Alasan meleset dikarenakan Godzilla yang bersuhu tubuh dingin, sehingga sensor panas tubuh tidak bekerja maksimal. Tomahawk lanjutkan pengejaran. Senjata diganti Gatling gun buat nyerang. Godzilla hilang ketika belok di suatu sudut.
Terlihat lubang di gedung. Mereka kumpul dan nembak ke dalam lubang. Ternyata Godzilla lebih pintar. Itu cuma umpan. Muncul dari belakang dan langsung nyaplok satu Tomahawk. Ketika mau kabur, Tomahawk kedua digigit dan meledak. Ternyata epic comeback. Tomahawk ketiga yang gantian dikejar. Waktu dipikir udah berhasil lolos, semua Tomahawk hancur dan Godzilla pun berselebrasi sambil meluk gedung. Lokasi umpan tadi kini penuh para pencari berita. Audrey di sana mencari sesuatu. Dia ngeliat Nico dan diikuti. Nico masuk ke sebuah apotik dan beli test pack. Audrey dan Nico bertemu kembali. Audrey? Audrey ninggalin Nico 8 tahun lalu tanpa kabar apapun. Jadi Nico agak sensi. Audrey yang sok mental minta maaf dan pergi. Nico panggil, mau teh? Pria lemah. Di tenda bara, mereka ngobrol seputar kerja Nico. Nico bilang Godzilla makan ikan, amfibi, hobi gali lubang, dan He's pregnant. lagi hamil. Padahal Godzilla jantan. Nico jelasin kalau Godzilla bereproduksi secara aseksual. Itu sebabnya dia bepergian jauh mencari sarang buat bertelur. Nico pergi buat antar penelitian ke lab. Audrey di sana cek sekeliling. Dia lihat Nico masih simpan foto mereka berdua. Di sana ada kaset bersifat rahasia yang berisi penampakan awal Godzilla. Setelah nonton, kaset dijibak si perempuan gak tahu diri ini. Mudah-mudahan dipijak kok sama Godzilla. Pindah ke bawah tanah, 2 orang tentara lagi nyusuri lorong. Seorang prajurit mendengar sesuatu padahal jalannya buntu. Dikira gak ada apa-apa, mereka pergi. Padahal Nothing at all. Audrey dengan gak tahu malunya menayangkan isi kaset dengan dia sebagai reporternya. Dia pergi nemuin seorang pria bernama Murray dan menjual berita dari kaset colongan. Pindah ke Colonel Hicks, mereka buat rencana memancing keluar lagi Godzilla buat dilumpuhkan. Nico menjelaskan kondisi terkini yang nyatain kalau Godzilla akan bertelur atau sudah bertelur. Kalau nggak cepat dicari sarangnya, populasi mereka bakalan cepat berkembang. Ikan di bawah tanah yang mereka lihat itu bukti Godzilla lagi siapin makanan buat anak-anaknya. Rhodes mendengar semua pembicaraan yang artinya si wali kota agak ganti-ganti baju. Dia tertarik dengan Nico dan mencari informasi tentang dia. Di tengah pembahasan, berita TV mengagetkan mereka karena rekaman rahasia ditayangkan dan Nico disebut di dalam siaran. Nico merasa nggak bilang ke siapapun dan waktu ditanya apa kau kasih mereka kasetnya, dia teringat Audrey. Oh my god, she took it. Nico dipecat dan dikeluarkan dari proyek. Melihat berita tersebut, Rhodes dan kawan-kawan bergerak. Elsie pergi nemuin Nico buat ucapin perpisahan. Nico pesan, pastikan Hicks nemuin sarangnya sebelum telat. Nico yang lagi masukin barang ke taksi, didatengin Audrey yang tanya, kau pergi? Kenapa? Apa karena beritaku? Kok nggak bilang nggak boleh dipublikasikan? Matamu itu sok polos. Oke, kalem. Ini cuma film. Lanjut. Alasan Audrey curi kasetnya karena dia bukan reporter dan dia butuh berita itu buat sukses. Nico cuma ucapin semoga beruntung dan cabut. Blok. Lihat Nico pergi, Victor kejar dia. Taksi tidak menuju airport. Sadar akan hal itu, Nico suruh berhenti dan minta diturunin. Si supir ternyata Rhodes. Dia adalah seorang agen rahasia Prancis, bukan agen asuransi. Nico diajak kerjasama karena militer Amerika mutusin gak cari sarangnya dan hanya Rhodes mereka yang mau nemuin tuh sarang. Nico tanya kenapa gak kerjasama antar negara. Rhodes bocorkan rahasia bahwa ini semua akibat percobaan nuklir Prancis di Teluk Pasifik. Mereka buat kesalahan sendiri dan datang buat beresin masalah. We know how to get into the sea, just don't know where to start looking. Nico nunjukin titik buat mulai penyisiran sarang. Dia mutusin buat gabung dengan Rhodes. Victor intip dan dengar semua pembicaraan mereka. Dia balik ke rumah, ajak Audrey ikut buat bantu buktiin teori Nico benar karena Amerika udah umumin ke pers kalau berita di TV itu bohong. Setelah persiapan, dia keluar dari jendela karena takut sama istri. Lemah. Balik ke Nico, Rhodes berpakaian militer Amerika dan bagi-bagi permen karet. Buat apa? Makes us look more American. Supaya terlihat seperti orang Amerika. Victor dan Audrey juga menyusul ke titik yang dituju Nico. Mobil Nico mereka ditahan dan ditanya. Nico menjual nama Sersan O'Neill buat bisa lolos. Tentara yang jaga ngecekin mereka yang terlihat sangat Amerika sekali. Mereka pun berhasil lewat. Terlihat umpan baru dipersiapkan untuk mancing Godzilla. Di sisi lain, Victor berhasil menyusul Nico dan geng Perancisnya. Nico suruh berhenti karena dengar lolongan dan iguana raksasa itu berjalan menuju arah Victor. Dia keluar untuk nyari makan malam. Tentara Amerika bersiap menyambut Godzilla yang mengarah ke umpan. Godzilla berhenti waktu melihat lampu sorot. Dia mendekati para tentara yang udah bersiap di posisi. Dia lihat ke arah umpan, ada yang gak beres dan Godzilla mutusin pergi. Lihat Godzilla mau pergi, tentara langsung nyerang. Puluhan Tomahawk langsung ngejar. Rudal yang ditembak tentara bisa dihindari Godzilla dan hampir kenain Tomahawk. Godzilla lari ke arah yang udah ditutup tentara dan
Ternyata angkatan laut udah disiapkan buat nyambut Godzilla. Puluhan kapal selam bersiap menunggu perintah penembakan. Perintah diberikan. Tembakan pertama berhasil dihindari Godzilla, begitu juga yang kedua. Torpedo ketiga dan keempat ngejar, tapi diarahkan Godzilla ke kapal selam. Kapal selam diperintahkan mundur, semua terlambat. Godzilla yang numpang lewat, nabrak bagian lambung kapal selam dan diikuti. Godzilla mengarah kembali ke kota. Kapal selam diperintahkan kejar. Torpedo kembali ditembakkan ke arah Godzilla yang terpojok dan semua selebrasi dengan riang gembira dan terlihat Godzilla yang guling-guling dalam laut. Balik ke Nico dan geng, mereka berada di bawah Madison Square Garden, biasa disebut arena paling terkenal di dunia. Ternyata itu adalah sarangnya Godzilla. Mereka nemuin telur-telurnya di sana. Bahkan telurnya lebih besar dari manusia. Ada 3 telur di sana. Nico pikir lebih banyak. Dan ternyata sekeliling mereka adalah telur semua. Bahkan seisi arena dipenuhi telur. Saking banyaknya, meledak mereka nggak cukup. Nico mengobservasi sebuah telur. Telur itu bergetar dan tiba-tiba menetas. Keluar kepala seekor baby Godzilla yang imut-imut. Diikuti hampir semua telur di sana bersiap menetas. Victor sibuk merekam detik-detik kelahiran baby Godzilla. Audrey ajak pergi. Dia nggak sadar di belakang ada seekor. Victor yang lihat pelan-pelan jalan ke arah Audrey dan mereka diendus-endus baby Godzilla. Nico sadar mereka bawa ikan dan bersiap pergi dari sana. Para baby Godzilla yang imut itu langsung mengganas dan mulai kejar mereka. Para tentara diperintahkan keluar oleh Roach. Sementara dia dan Nico berhasil masuk ke dalam gedung. Tentara yang selesai pasang peledak langsung lari masuk ke dalam gedung juga. Terlihat tentara lain lagi siapin detonator. Dia disamperin baby Godzilla dan langsung diserang. Lihat kawannya dimamam, satu tentara berusaha masuk gedung namun terlambat. Pindah ke Victor dan Audrey, mereka terkepung para baby Godzilla. Di mana aku sangat senang lihat adegan ini dan berharap mereka dimakan. Berhubung sutradaranya bukan aku, mereka berhasil lolos. Mereka masuk ke ruang mandi atlet dan pintu di seberang terkunci, sedangkan para baby Godzilla berusaha nerobos. Adegan pindah ke kota. Warga yang tahu Godzilla ada koid minta masuk kembali. Wali kota minta perbatasan dibuka. Elsie minta Hicks buat cari sarang. Dia bilang, gimana kalau teori Nico benar? Hicks mulai ragu dan perintahkan bentuk pasukan buat nyisirin bawah tanah. Wali kota bilang, kau gak punya wewenang. Try and stop me. Hicks menantang wali kota butut itu. Balik ke Nico dan Roach. Roach kasih telepon dan suruh Nico hubungi militer buat ledakin gedung. Dicoba berulang kali, gak tersambung. Anggota Nico datang. Roach tanya, mana 2 ekor lagi? Mereka bilang mereka gak selamat. Roach suruh Nico keluar dan cari bantuan. Dia dan anggotanya bakal nahan mereka di sana. Victor dan Audrey lihat ada lubang ventilasi. Mereka buka dan coba lari dari sana. Pindah ke anggota Roach yang berkacamata. Dia ngecek sekitar dan dengar suara-suara. Ketika dia cek ke suatu sudut sarang, para baby Godzilla udah di belakangnya. Temannya mendengar teriakan si kacamata. Dihubungi namun gak ada jawaban. Dia tembak ke arah pintu dan masih nungguin di sana. Pintu terbuka. Beberapa ekor baby Godzilla muncul dan dia pun jadi lauk makan malam mereka. Nico juga terpojok. Dia dihadang sekumpulan baby Godzilla. Dia lihat ada lift dan dia tekan tombolnya. Berhubung dia adalah pemeran utama, jadi para baby Godzilla perlakuin dia dengan lebih sopan. Dibiarkan masuk lift dulu, baru diganggu. Yang diusir pakai kaki sama Nico. Selamatlah dia. Pintu lift terbuka. Dia disambut sekumpulan baby Godzilla yang lagi cemilin popcorn. Nico pindah lantai lagi. Pindah ke Roach, dia diperhatiin oleh Victor mereka. Kemudian pintu lift terbuka. Nongol si Nico yang jelasin dia nggak bisa keluar karena terkepung. Tiba-tiba Victor dan si tebal muka jatuh dari ventilasi. Kamera dihancurkan Roach. Dia tanya, ada radio atau walkie-talkie? Karena jaringan telepon diacak. Audrey bilang dia tahu cara hubungi keluar. Belum juga dijelasin, geng baby Godzilla datang. Mereka pun kabur dari sana dan recorder Victor dirusak baby Godzilla. Mereka menuju ruang siaran terkunci. Roach ajarin cara praktis buka pintu. Sungguh praktis. Audrey mengirim pesan ke ruang kontrol siaran. Dia minta operator nyalakan frekuensi channel mereka dan disiarkan secara langsung. Dia awalnya ogah menuin maunya Audrey, tapi Victor sorot kumpulan baby Godzilla yang langsung diiyakan si operator. Siaran langsung dimulai. Audrey minta Nico menjelaskan situasi. Nico bilang, mereka nemuin 200 lebih telur Godzilla dan baru saja menetas. Biarpun baru lahir, tingginya udah 2,7 meter lebih dan semuanya lahir dalam kondisi hamil. Dalam setahun, 200 ekor ini bakal berkembang biak jadi 40.000 ekor spesies baru yang mungkin akan menggantikan manusia kalau nggak dihentikan. Sebagai penutup, Audrey bilang apapun yang terjadi sama mereka, gedung harus dihancurkan. Hicks langsung perintahkan penghancuran gedung. Masuk pesan dan dibaca Victor. Tertulis, gedung siap dihancurkan dalam 6 menit dan mereka harus segera keluar. Roach perintahkan pergi dari sana. Dia pecahkan kaca dan bersiap turun bersamaan dengan nongolnya kepala para baby Godzilla.
Where did you find this guy? He's from France. Mereka segera cari jalan keluar, sedangkan Nico perhatikan kalau semua ikan udah habis. Mereka udah menjauh, balik lagi karena dikejar. Nico jatuhin bola-bola dan berhasil menghadang mereka buat sementara waktu. Pesawat tempur sudah menyiapkan senjata dan menuju gedung. Sementara Rhodes dan kawan-kawan, sekumpulan baby Godzilla lagi meeting di sana. Waktu tersisa 30 detik sebelum peledakan. Di belakang, mereka disusul lagi oleh baby Godzilla yang tadi. Ibarat Nabi Musa membelah lautan, Rhodes nembakin lampu hias dan membuka jalan di tengah-tengah baby Godzilla. Mereka pun berhasil keluar dari gedung. Pesawat bersiap melepas rudal dan jadilah mereka baby Godzilla panggang. Mereka selamat dari ledakan. Si Nico dan si Audrey malah pria lemah. Dikira sudah selesai, muncul lagi si bos terakhir. Dia lihat anak-anaknya udah terpanggang semua dan mengamuklah dia. Mereka berempat dikejarnya dan mau dikasih paham. Mereka masuk ke sela gedung dan menjati pagar. Si Audrey jatuh, sayangnya malah ditolong sama Nico. Kenapa gak dibiarin aja? Rob suruh mereka masuk ke dalam mobil taksi. Dia nyalakan mobil dengan penuh gaya. Taksi dihadang Godzilla, tapi masih bisa lolos. Mereka tancap gas karena Godzilla masih ngejar. Hampir tergigit waktu belok di satu tikungan. Sekumpulan Humvee militer jumpa dengan taksi mereka diikuti Godzilla. Dan Rhodes kembali menjadi Nabi Musa dengan membelah konvoi Humvee. Tahu itu konvoi O'Neill, Nico minta putar balik. Taksi manuver dan ngeco Godzilla yang kepleset karena remnya nggak pakem. Para militer kaget lihat mereka balik ke arah sana. Nico siapin sesuatu dan dilempar ke O'Neill. O'Neill ngabarin Hicks kalau Godzilla masih hidup. Hicks suruh pesawat tempur tadi putar balik. Kembali ke taksi, mereka potong masuk sela gedung. Keluar dari sana, Godzilla udah standby dengan jurus napas naga. Taksi berhasil menghindar. Rupanya dilempar Nico tadi adalah identitas supir taksi. O'Neill pergi cari datanya untuk dapatin frekuensi radio taksi tersebut. Taksi masuk ke lorong yang diblokir ujungnya. Kepala Godzilla udah di depan mereka. Nico minta lampu dimatikan. Kemudian radio berbunyi dan itu O'Neill. O'Neill minta mereka bawa Godzilla ke tempat terbuka. Nico tanya, di mana jembatan terdekat? Yang dijawab Brooklyn. Nico suruh Rhodes pakai lampu jauh buat lolos dan pesawat disuruh menuju jembatan Brooklyn. Taksi yang melaju lihat kalau Godzilla nggak ikutin mereka. Tiba-tiba mereka kini dalam mulut Godzilla. Nico lihat ada kabel listrik diambil dan disetrum ke sela gusi dan gigi Godzilla. Rhodes tancap gas. Mereka lolos lagi dengan mobil taksi terkuat di bumi. Taksi masuk ke jembatan Brooklyn. Godzilla naik ke atas pilar jembatan dan lompat, tapi masih gagal. Dia terus kejar tapi mulai ketahan sama kabel penyangga jembatan. Dia dapat momen, Nico minta segera ditembak. Pesawat meluncur dan rudal ditembakkan. Godzilla udah gak bisa hindar dan kena secara telak. Jembatan hampir rubuh, tapi taksi terkuat di bumi itu berhasil lewat. Karena masih gerak, Hicks suruh tembak lagi. Setelah nerima 12 rudal dengan telak, akhirnya si Godzilla tumbang juga. Nico maju buat ngelihat dari dekat. Mata Godzilla mulai redup pertanda ngantuk. Godzilla yang udah gak tahan tutup mata dan tidur untuk selamanya. Semua menyambut gembira kabar Godzilla yang kalah. Lucy yang nonton berita lihat suaminya dan bilang, selamat ya Victor. Victor cek recorder dan kaset rekaman hilang. Telepon militer Nico dari Rhodes bunyi. Rhodes nelpon ngabarin kaset bakal dibalikin setelah beberapa bagian dipotong dulu. Kemudian dia pamit sama Nico dan pergi. Di akhir adegan, terlihat sebuah telur Godzilla yang dengan ajaib tidak ikut terpanggang. Dan film pun berakhir. Iya, inilah dia Godzilla versi langsing. Buat kalian yang terbiasa sama efek CGI film zaman sekarang, mungkin anggap CGI film ini jelek. Tapi di tahun itu, ini tergolong udah bagus banget. Godzilla di sini itu musuh manusia, sedangkan versi baru dianggap dewa penolong. Gak usah tanya kalau mereka diadu ya, gak adil. Beda kemampuan. Mungkin nanti ada kesempatan aku bahas Godzilla versi baru. Kita ikutin timeline Monsterverse-nya. Tapi antri dulu sama film-film yang lain. Kalau ada request tertentu boleh, tapi mungkin next video kepikiran film horor sih. Belum pernah ada genre itu yang kubahas. Selesai sudah film monster kali ini. Kalau suka jangan lupa subscribe dan like. Makasih buat supportnya sejauh ini. Begitu juga saran dan kritiknya. Semoga bisa lebih baik lagi ngebahas film-film yang lain. FDJ pamit mundur. Thank you and happy Godzilla.